Ini dia resep pakan yang bikin pedet petotan, cepat tumbuh besar, dan mudah kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Geluh. Dan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi buat teman-teman kelas peternak pemula, cara merawat pedet lepas sapi yang benar agar kedepannya ataupun perkembangannya lebih cepat tumbuh besar dan kemudian juga sehat gemuk. Simak selengkapnya seperti apa perawatannya beserta resep bahannya ataupun comborannya yang bisa mempercepat penggemukan dalam waktu singkat. Seperti di kesempatan kali ini saya berada di kandang sederhana, dan untuk yang berada di depan saya ini adalah penghuni di kandang sini. Untuk di kandang sini penghuninya sekarang tambah satu lagi, jadinya 3 ekor. Yang berada di depan saya ini kelas dari bakal-bakalan, sedangkan yang bagian belakang saya ataupun sebelah saya ini jenisnya dari pedetan. Dan untuk pedetannya sendiri ini masih baru saja datang ataupun baru lepas sapih petotan. Nanti saya jelaskan perawatannya agar kedepannya seperti bakalan yang di sini. Prospeknya itu gemuk-gemuk. Untuk bahannya ini sudah diberikan ataupun sudah dicampurkan, jadinya tidak terlalu kelihatan dari campurannya, tapi saya perlihatkan biar teman-teman itu bisa meniru. Untuk bahan-bahannya yang 2 berada di tong tutup ini, yang ketiga ada di karung, keempat di toples, dan kelima ada di wadah yang berada airnya itu. Yang saya jelaskan terlebih dahulu yang berada di tong yang tertutup. Kita perlihatkan. Ini bahan yang pertama. Ini bahan yang kedua. Untuk yang bahan pertama yang saya jelaskan terlebih dahulu, ini khusus untuk sapi-sapi baru ataupun bagus sekali untuk sapi petotan ataupun lepas sapi usia di bawah 5 bulan. Biasanya untuk sapi-sapi yang sudah siap dilepas sapi itu usia yang paling ideal, paling tepat adalah usia 4 bulan, agar perkembangannya itu tidak mudah kecentet ataupun supaya lebih besar. Untuk jenisnya sendiri di sini mengandalkan sedikit berbeda dari bahan-bahan yang lainnya, yaitu menggunakan jenis tepung yang mempunyai kandungan gizi yang sangat bagus sekali, tepung kedelai dicampur dengan tepung gandum. Karena untuk 2 bahan yang saya sebutkan itu dari kualitasnya itu sangat bagus sekali. Ini bahan yang pertama, dan untuk bahan yang kedua berada di depan saya ini ataupun yang titong. Bahan yang kedua ini manfaatnya bisa bikin gemuk, kualitas postur juga mudah mengembang. Seperti halnya yang berada di kandang sini dari 2 bakalan tadi, itu mengandalkan dari bahan ini ataupun bahan yang kedua, yaitu menggunakan jenis konsentrat jadi ataupun produksi dari Primavit. Ini bisa mempercepat penggemukan dengan waktu yang lebih singkat. Untuk pakan harian juga bisa ataupun pakan penggemukan. Bahan yang berikutnya ataupun bahan yang ketiga yang berada di karung, karena untuk bahan yang ketiga ini sebagai pakan tambahan. Saya perlihatkan dari jenisnya. Pastinya teman-teman sudah mengenal, dengan biaya juga lebih terjangkau lagi dari bahan-bahan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini menggunakan jenis dari tepung juga. Untuk kualitas dari bahan yang ketiga ini mempunyai manfaat yang bisa memadatkan kualitas daging. Kemudian juga bisa bikin kenyang. Untuk jenisnya yaitu mengandalkan dari bekatul ataupun jenis dari dedak padi. Untuk harga per kilo itu tergantung dari kualitasnya, teman-teman. Kualitas bagus, lembut 3.000. Kualitas kasar itu mulai 1.000, 1.500. Juga bahan yang berikutnya yang berada di bagian
toples yang sudah saya perlihatkan tadi. Karena untuk bahan yang di toples ini mempunyai manfaat untuk ternak, untuk menjaga stamina tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kemudian juga bisa menguatkan tulangan kaki. Buat teman-teman yang sapinya ataupun bakalannya itu mengalami kakinya itu mudah kram, kemudian pincang, kesleo, agar tidak seperti itu, kita harus berinisiatif memberikan jenis vitamin seperti yang berada di toples ini. Saya perlihatkan dari bentuk vitaminnya ataupun bubuknya. Nih, saya perlihatkan dari bentuk bubuknya, warnanya putih, tapi mempunyai kandungan yang tentunya juga bisa mempercepat pertumbuhan. Selain untuk sapi-sapi pejantan penggemukan, untuk sapi betina yang perkembangannya dari kualitas susu ataupun ambingnya itu tidak melimpah ataupun susunya tidak melimpah, agar cepat banyak pada proses mengambil susu sapi perah ataupun sapi-sapi yang baru saja melahirkan, bisa menggunakan jenis dari vitamin ini. Untuk jenisnya sendiri dari vitamin premix ini. Untuk kemasan dari premix seperti ini. Untuk harganya per kemasan ataupun per kemasan seperti ini dengan berat 1 kilo, mulai harga untuk di daerah sini sekitar Rp20.000. Cukup terjangkau, tapi untuk kegunaannya kurang lebih ada 7 poin yang saya jelaskan tadi dari poin-poin utama saja. Ini adalah bahan yang keempat, dan untuk bahan yang terakhir ini juga bagus sekali untuk kelas-kelas sapi-sapi yang baru beli ataupun lepas sapi, karena bisa mendongkrakkan nafsu makan, bisa meningkatkan nafsu makan ataupun bikin rakus, lebih suka dengan comboran, lebih lahap dengan jerami ataupun pakan-pakan hijauan. Untuk jenisnya sendiri pastinya sudah teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang terakhir di sini menggunakan jenis minuman. Itu sudah dicampurkan dengan bahan-bahan yang mempunyai kandungan yang sangat bagus sekali. Seperti yang saya pegang ini adalah kemasannya yang sudah diberikan. Saya perlihatkan yang belum menjadi cairan seperti ini ataupun masih kristal. Ini teman-teman. Dengan biaya satu kemasan 1.000, ini bisa melahapkan ataupun bisa mendongkrak nafsu makan. Jenisnya yaitu dari garam grosok ataupun garam beriodium. Kurang lebih yang digunakan di sini ataupun yang diterapkan untuk comboran di kandang pedalaman ini ada 5. Buat sapi-sapi kelas baru beli ataupun petotan, yang baik diberikan itu menggunakan jenis dari bahan yang pertama tadi, yaitu dari tepung gandum dicampur dengan tepung kedelai yang sudah halus, dicampur menjadi satu, karena untuk kualitasnya ataupun hasilnya itu lebih cepat gizi, cepat mengembang, juga pertumbuhan lebih bagus. Untuk bahan-bahan yang lainnya itu yang kedua bikin gemuk, dan untuk bahan-bahan yang berikutnya itu bikin sebagai pakan-pakan tambahan dan vitamin. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.